Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita dalam mata pelajaran fikih. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku, mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dari rumah, mengerjakan tugas-tugas dari guru-guru dan ikhlas dan sabar. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama mengawali kegiatan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Sebelum-sebelumnya Ustadz sudah memberikan tugas kepada anak-anak untuk membaca dan merangkum. Nah, agar pemahaman kita lebih baik, Ustadz akan mencoba memberikan pemahaman sedikit tentang sholat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan sholat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, akan Ustadz share dulu. Baik anak-anakku, inilah pembahasan kita tentang sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Anak-anakku, sholat 5 waktu ya, tujuan pembelajaran mengetahui tentang pengertian dan tata cara sholat 5 waktu, ketentuan waktu sholat 5 waktu, bacaan dan doa-doa dalam sholat 5 waktu, ketentuan sujud sahwi, dan praktek sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Itulah tujuan pembelajaran dari bab tentang sholat wajib 5 waktu. Anak-anakku, tahukah apa itu sholat? Nah, kalau sholat itu sudah sering kita lakukan, ya. Alhamdulillah kita sebagai muslim dari sejak kecil orang tua kita sudah melatih kita untuk sholat baik di rumah bersama ayah bunda ataupun sholat berjamaah ke mushola atau di masjid terdekat rumah kita. Tapi mungkin ada di antara kita belum tahu apa itu sholat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam itu. Nah, pengertian sholat, nah secara bahasa sholat itu tentu berasal dari bahasa Arab yaitu as-sholah. Apa artinya doa? Jadi sholat itu sebenarnya artinya doa secara bahasa. Nah, secara istilah, apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan gerakan yang diawali takbir dan diakhiri salam. Jadi sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan gerakan. Jadi sholat itu pasti ada bacaan yang kita baca, kemudian ada gerakan-gerakan yang kita lakukan, yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sholat. Nah, jadi ibadah yang terdiri dari perkataan, ya, atau doa-doa yang diucapkan oleh orang sholat, ataupun gerakan-gerakan sujud, ruku, duduk, tahiyat akhir, dan sebagainya, yang sholat itu secara keseluruhan diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itulah yang dimaksud dengan sholat. Selain itu tidak dimaksud dengan sholat. Oke, selanjutnya. Sholat wajib 5 waktu. Ya, sholat wajib 5 waktu itu, bahasa Arabnya kadang-kadang disebut dengan sholat maktubah. Ya, maktubah itu diwajibkan. Atau sholat fardu. Ya, nama lain dari sholat 5 waktu adalah sholat maktubah dan sholat fardu. Kemudian fardu itu apa sih? Ya, atau wajib itu apa sih? Nah, fardu itu atau wajib adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Kalau dikerjakan dia akan mendapatkan pahala, kalau dia ditinggalkan akan mendapatkan dosa atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib atau fardu itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan fardu atau wajib ain, ya, wajib ain. Yang kedua, wajib ain itu adalah kewajiban kepada setiap orang Islam. Ya, semua orang Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib melakukan
kewajiban itu yang disebut dengan fardu atau wajib ain. Ya misalnya sholat, setiap muslim semuanya laki-laki perempuan wajib sholat, zakat juga wajib semuanya, puasa juga wajib semuanya. Nah semuanya dibebankan untuk melakukan kewajiban itu, ya, tanpa melihat jenis kelamin, tanpa melihat apapun. Nah itu disebut pengertian dengan wajib ain atau fardu ain. Kemudian yang kedua fardu atau wajib kifayah. Nah wajib kifayah itu adalah kewajiban kepada sebagian orang Islam saja. Jadi kalau sebagian sudah melakukan kewajiban itu, perintah itu, maka yang lain tidak wajib melakukannya. Contohnya apa? Salat jenazah. Jadi kalau sudah ada orang melaksanakan 10 orang misalnya salat jenazah, melakukan salat jenazah, maka yang lain tidak wajib lagi. Nah, kewajibannya sudah gugur. Tapi kalau semua orang tidak ada yang melakukan salat jenazah satupun, maka semuanya akan menanggung dosanya. Jadi kalau satu orang atau dua orang atau tiga orang atau bahkan lebih melakukan sholat jenazah, maka semuanya yang lain yang tidak melakukan gugur kewajibannya, ya, karena sudah diwakili. Tapi kalau tidak ada satu orang pun yang melakukan, maka semuanya mendapatkan dosa. Itulah perbedaan antara wajib ain atau fardu ain dengan wajib atau fardu kifayah. Kalau wajib ain ada kewajiban kepada semuanya, semuanya harus melakukan. Dimanapun dia berada, tidak dibatasi oleh tempat, jenis kelamin, daerah, dan sebagainya, jarak, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau wajib kifayah, itu hanya diwajibkan kepada sebagian saja. Kalau sebagian itu sudah melaksanakan, maka yang lain tidak wajib lagi melakukannya. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya, dalil tentang sholat. Ya, sholat, bagaimana dalilnya bahwa sholat itu wajib? Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah sholat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, itu adalah salah satu perintah sholat yang terdapat dalam Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah, fa in saluhat saluhat sairu amalih, wa in fasadat fasadat sairu amalihi." Amalan seorang hamba yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka akan baik pula amal-amal yang lain. Ya, kalau sholatnya diterima, maka amal-amal lain akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholatnya rusak, apalagi sampai tidak sholat, maka jangan harap ibadah-ibadah yang lain, puasanya, zakatnya, hajinya, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan tidak dianggap sebagai ibadah kalau sholatnya menjadi rusak. Oke, itulah dua dalil baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu bagi seorang muslim. Ini hanya contoh, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang merintahkan untuk melakukan sholat, ataupun hadis-hadis yang menganjurkan untuk sholat, maupun hadis-hadis yang berbicara tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Awas sholat Anda tidak syah. Ya, hati-hati dengan sholat kita. Ya, hati-hati dengan sholat kita. Perhatikan betul bagaimana kita melaksanakan sholat. Jangan sampai sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Nah, bagaimana supaya sholat kita sah? Maka harus kita perhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya, syarat sholat ya. Syarat sholat itu dibagi dua. Yang pertama syarat wajib. Ya, yang itu yang termasuk Islam. Maka hanya orang Islam yang wajib. Selain Muslim tidak wajib sholat. Karena yang dibebankan hanya kepada Muslim. Nah, kalau dia kemudian pindah agama menjadi Muslim, maka dia baru dibebani dengan kewajiban sholat. Nah, kemudian baligh, ya, orang-orang yang sudah baligh, yang sudah dewasa. Ya, kalau perempuan ditandai dengan haid, tapi kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, ya itu adalah tanda-tanda balighnya seseorang, ya, masa baligh. Maka kalau sudah mengalami haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, maka mulai itulah dia wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang selanjutnya berakal. Jadi orangnya berakal, orangnya akalnya sehat, akalnya tidak miring atau tidak gila. Maka orang-orang yang gila tidak wajib sholat. Ya.
atau anak-anak yang masih belum berakal tidak wajib sholat. Maka orang-orang yang berakal lah, orang-orang yang punya akal pikiran sehatlah yang wajib sholat. Nah, bagaimana kalau ada orang akalnya sebenarnya sehat tapi tidak sholat, berarti akalnya tidak sehat, ya sama dengan orang gila. Ya. Nah, sementara orang yang menjaga sholatnya, memelihara sholatnya dengan tertib, dengan rukun dan syaratnya, itulah orang-orang yang akalnya sempurna. Nah, kita termasuk yang mana nih? Yang akalnya masih kurang, ya, atau akal kita sudah sempurna? Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang dianugerahi oleh Allah dengan akal yang sempurna. Kemudian selanjutnya adalah suci dari haid atau nifas bagi perempuan. Jadi kalau dalam masa-masa haid atau masih dalam hari-hari nifas, maka orang itu tidak wajib melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya terjaga atau sadar. Jadi dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan pingsan. Kalau orang pingsan ya atau koma, ya tidak wajib dia sholat. Ya, misalnya sakit sampai koma 3 hari, nggak perlu dibangunin untuk melakukan sholat atau disolatin, nggak perlu. Ya tunggu dia sampai terjaga. Atau dia dalam keadaan tertidur. Ya, itu berarti lepas kewajiban dia dari melakukan sholat 5 waktu. Kemudian sudah menerima dakwah. Jadi dia sudah tahu bahwa hukum sholat 5 waktu itu adalah wajib. Selama dia tidak mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib, belum ada dakwah ustadz yang menyampaikan kepada dia, belum dia pernah lihat berita pengajian-pengajian di televisi, atau karena dia tinggal di daerah dalam hutan dan sebagainya, sehingga tidak menerima dakwah ajaran Islam tentang sholat, maka dia pun tidak berkewajiban melakukan sholat, atau Allah membebaskan dia dari dosa karena dia tidak sholat disebabkan karena ketidakpengetahuan dia tentang kewajiban atau perintah sholat. Kemudian ada syarat syah. Nah, supaya sholat syah, yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Nah, kita sudah belajar tentang toharoh. Maka setiap sebelum kita sholat, kita harus memperhatikan kesucian. Kesucian apa? Kesucian badan kita. Ya, sudah istinja kalau dia buang air besar atau buang air kecil. Sudah berwudu, ya, atau sudah mandi hadas besar kalau dia berhadas besar. Maka penting. Kenapa setiap kita belajar fikih itu selalu toharoh di bab awal, karena toharoh itu adalah salah satu kunci diterimanya sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Nah, jadi pakaian kita sudah tidak ada najis, badan kita sudah tidak ada najis, dan tempat sholat kita juga, sajadah kita, lantai kita tidak ada najis di situ. Tidak ada kotoran binatang, tidak ada kotoran manusia, dan sebagainya. Kemudian menutup aurat. Jadi dalam sholat wajib menutup aurat. Ya, nggak boleh nggak pakai tidak menutup auratnya. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Ya, itu fikihnya. Jadi dari pusar sampai lutut. Loh Ustaz, boleh dong sholat pakai singlet aja? Boleh, sah sholatnya. Tapi tidak adab, tidak beradab, tidak sopan kita menghadap Allah dengan pakaian yang sedemikian itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, ambillah pakailah pakaian-pakaianmu yang bagus-bagus ketika kita hendak menuju masjid. Artinya apa? Ketika kita hendak melakukan sholat. Maka adab itu harus dikedepankan. Ya, sopan santun itu harus dikedepankan. Jangan hanya sekedar melakukan kewajiban, ya, gugur dari dosa dan sebagainya. Tapi perhatikan juga tentang adab. Ya. Kalau perempuan semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, oke, selanjutnya telah masuk waktu sholat. Nah, syarat sahnya sholat itu sudah waktunya sholat. Kalau belum waktunya sholat kita sholat, nggak boleh. Misalnya sholat asar jam 2, ya nggak boleh, nggak sah sholatnya. Jadi sudah harus masuk waktu sholat. Sholat atau di luar waktu sholat nggak sah. Ya, misalnya sholat asarnya jam 7 malam, ya nggak boleh karena sudah di luar waktu sholat. Sholat itu sudah ada waktu-waktunya yang telah ditentukan oleh agama kita. Kemudian menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Jadi sholat wajib menghadap kiblat. Tidak boleh tidak menghadap kiblat karena misalnya di kendaraan di depan orang ada kalau di kendaraan nggak masalah ya. Ya di rumah misalnya malas atau apa, kemudian kita
Udah saya sholat ngadep sana aja dah. Ya, nggak boleh sesukanya. Sudah ada ketentuannya bahwa sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, kemudian rukun sholat. Oke, kita akan memasuki rukun sholat. Rukun. Ya, apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan ketika sholat. Kalau salah satu rukun itu ditinggalkan, maka sholatnya tidak syah. Ya, nah, kalau apa itu tadi ada rukun, ada syarat. Kalau syarat itu sebelum sholat kita persiapkan. Sebelum sholat kita penuhi. Tapi namanya rukun sholat adalah ketika sholat itu. Ketika sholat sudah dilakukan, takbiratul ihram dilakukan, maka semua rukun-rukun ini harus ada di dalam sholat. Nah, jadi kalau syarat itu pra sholat, kalau rukun sholat adalah ketika sholat itu berlangsung atau kita lakukan. Apa yang pertama kali dilakukan yang rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan adalah niat. Nah, niat itu adalah rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak syah karena meninggalkan salah satu rukun sholat. Kalau sholatnya tidak syah, maka dia mendapatkan dosa. Ya. Karena sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat itu wajib berdiri. Sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Boleh sambil duduk dan sebagainya. Tapi lebih baik berdiri meskipun sholat sunnah. Jadi berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu baru boleh duduk. Maka kita saksikan di masjid-masjid ada orang yang sholat pakai kursi, ada yang selonjoran di lantai dan sebagainya karena memang mereka tidak mampu untuk berdiri. Tapi selama dia mampu maka wajib berdiri. Apalagi kita masih muda. Kemudian takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Allahu Akbar. Takbir yang pertama kali dilakukan ketika sholat itu namanya takbiratul ihram. Nah, tapi ada juga takbir ketika mau sujud takbir Allahu Akbar. Ketika meruku takbir Allahu Akbar itu namanya takbir intikal. Ya, takbir ada takbiratul ihram yaitu takbir yang pertama kali diucapkan oleh orang yang sholat. Kemudian ada takbir intikal, yaitu takbir perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain. Ya, dari rukun satu ke rukun yang lain itu namanya takbir intikal. Kemudian selanjutnya membaca Al-Fatihah. Ya, salah satu rukun salat yang enggak boleh ditinggalkan adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya, baca surah Al-Fatihahnya yang bagus, yang tertib, yang tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, enggak boleh. Ya, harus tartil karena kita sedang berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ruku. Ya, ruku itu rukun. Jadi enggak boleh ditinggalkan ruku itu dalam sholat. Kemudian tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu berhenti sejenak. Jadi ketika ruku, Allahu Akbar di ruku ini. Jadi harus berhenti sejenak. Minimal membaca doa ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Samiallahu liman hamidah. Ya. Nah itu namanya tumak ninah. Jadi ruku dan tumak ninah itu rukun sholat. Jadi kalau sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya tidak tumak ninah. Tidak ada berhentinya, tidak ada jedanya. Itu tidak boleh, tidak sah. Karena tumak ninah juga termasuk rukun sholat. Kemudian i'tidal dan tumak ninah juga. Itu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian sujud 2 kali dan tumak ninah. Itu juga rukun sholat. Sujud rukun sholat. Duduk di antara 2 sujud itu tumak ninah juga. Bersama tumak ninah itu juga rukun. Kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Ada duduk antara duduk antara 2 sujud ya. Maksudnya bukan duduk tahiyat awal ya. Duduk antara 2 sujud. Jadi sujud itu kan ada 2. Nah ketika duduk itu juga itu rukun, nggak boleh ditinggalin. Nggak boleh dirangkap. Sekali sujud dihitungnya 2, nggak boleh. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir itu juga rukun, tidak boleh ditinggal. Kemudian doa tasyahud akhir, ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Itu juga rukun yang harus dilakukan ketika sholat. Kemudian membaca salawat. Membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian selanjutnya membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, salam itu yang rukunnya hanya satu kali. Ya, yang ke kiri itu namanya sunnah. Jadi boleh hanya satu kali ke kanan mengucapkan salam, ke kirinya adalah sunnah. Tapi sholatnya menjadi tidak sempurna meskipun sah sholatnya. Oke anak-anak ya perhatikan itu. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa rukun-rukun sholat itu terbagi dua macam. Ada yang rukun berupa doa, ya kan? Ya, membaca salawat, membaca doa tahiyat akhir, itu kan namanya doa. Membaca Al-Fatihah itu adalah ucapan-ucapan. Ada juga rukunnya yang berupa gerakan-gerakan, ya kan? Ruku, sujud, i'tidal, duduk yang teratur itu gerakan-gerakan. Maka rukun sholat itu terbagi menjadi dua. Ada namanya rukun fi'liyah, rukun gerakan. Ada juga disebut dengan rukun qauliyah. Ya, rukun qauliyah, ucapan-ucapan. Jadi ada rukun berupa gerakan atau aktivitas yang disebut dengan rukun fi'liyah. Ada juga disebut dengan rukun qauliyah, yaitu rukun-rukun yang berupa doa ataupun ucapan-ucapan. Tapi juga ada rukun qalbiyah, yaitu niat. Niat itu dalam hati. Tidak diucapkan, juga tidak ada gerakannya. Makanya disebut dengan rukun qalbiyah, karena di dalam hati. Bagaimana dengan bacaan usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin dan sebagainya? Itu apakah itu sudah termasuk rukun? Tidak. Itu hanya lafadz niat. Nah, jadi niat itu tidak diucapkan. Nah, bagaimana kalau baca usolli sebelum takbir? Itu bukan tidak termasuk niat. Itu hanya melafadzkan untuk membimbing hati kita untuk berniat. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan membaca itu, membaca usolli, agar hati kita terbimbing untuk berniat apa sholat yang akan dilakukan, berapa rakaat yang akan dilakukan. Nah, jadi ada ulama yang membolehkan, tapi ada juga yang tidak membolehkan. Bagaimana kita baca usolli atau tidak, Ustadz? Terserah. Ya, boleh. Kalau selama ini di keluarganya tidak menggunakan usolli karena menganggap usolli tidak boleh, nah, bid'ah misalnya, ya nggak usah dipakai. Tapi kalau kita di keluarga kita, di masjid kita menganjurkan pakai usolli, mengajarkan usolli, nggak apa-apa dilakukan ya. Kembali kepada kita masing-masing. Selanjutnya adalah tertib. Nah, jadi rukun sholat yang terakhir itu adalah tertib. Tertib itu artinya apa? Berurutan. Ya, nggak boleh salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru takbiratul ihram, nggak boleh. Ya, jadi atau sujud dulu baru ruku, dibolak-balik nggak boleh. Jadi niat, kemudian berdiri, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat akhir, salam. Nah, itu namanya tertib berurutan. Oke, paham ya? Selanjutnya, jangan mencuri dalam sholat. Ya, ada pesan Rasulullah SAW, jangan mencuri dalam sholat. Maksudnya gimana, Ustadz? Mencuri handphone, mencuri sendal, atau mencuri uang kas masjid dan sebagainya? Bukan, ya. Maksudnya pencuri di sini bukan pencuri barang, tapi pencuri sholat yang termasuk perbuatan mungkar, perbuatan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana, Ustadz? Nah, inilah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat yang dimaksud? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Jadi makanya kalau kita sujud, tenang. Ya, baca doa sujud itu dengan baik, dengan pelan. Jangan buru-buru. Ya, kalau sujud Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hadirkan Allah. Ya. Samiallahu liman hamidah, misalnya untuk ruku, ya. Berdiri tegak. Ya, tidak. Ya. Kemudian baru sujud. Allahu Akbar. Baca doa. Setelah baca Allahu Akbar. Nah, jangan sampai kita dianggap sebagai maling sholat. Ya, karena itu dianggap sebagai sejahat-jahatnya orang. Nah, itu adalah yang sholat di mana ruku dan sujudnya tidak sempurna. Ya, ruku tidak sempurna, sujud tidak sempurna, dan rukun-rukun yang lain juga tidak sempurna. Itu dalam Islam disebut dengan pencuri terjahat. Oke, perhatikan itu ya.
Kemudian anak-anak, takbiratul ihram. Oke, bagaimana sih takbiratul ihram yang benar? Ada dua cara ya. Ada yang sejajar dengan bahu, Allahu Akbar. Ada yang sejajar dengan telinga, Allahu Akbar. Terus kita ikut yang mana Ustaz? Terserah. Dua-duanya boleh dipilih mana yang lebih memudahkan dan mententeramkan hati. Oke Ustaz, saya pakai yang begini aja. Tafadhol, silakan. Oke Ustaz, saya pakai yang begini aja. Allahu Akbar. Ya, boleh-boleh saja. Oke. Oke, selanjutnya. Tangan sejajar dengan bahu, yang ini. Kemudian, ini tangan sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Boleh dua-duanya ya, silahkan dipilih ya. Kemudian, bagaimana ketika kita ruku? Nah, rukunya itu harus sejajar pundaknya. Harus sejajar. Matanya tertuju ke tempat sujud. Pandangan mengarah ke tempat sujud. Ya. Pandangan mengarah ke tempat sujud, tangan di kepala lutut, ya, di batok lutut ini ya. Baru tegak ya. Jadi matanya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh melihat ke kaki, tapi melihat ke tempat sujud kita. Oke ya, itu salah satu sujudnya. Oke, sujud yang sempurna seperti ini, ruku yang sempurna seperti ini. Oke, selanjutnya anak-anak duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat awal. Nah, duduk tahiyat yang benar. Nah, ya, perhatikan ya. Nanti anak-anak bisa lihat di di YouTube atau di mana penjelasan ustaz-ustaz yang lain bagaimana cara tentang duduk tahiyat yang benar. Ini tahiyat tampak belakang seperti itu. Ya, wajah tetap, pandangan tetap ke telunjuk tangan ya, diarahkan ke jari telunjuk. Ya. Kemudian duduk tahiyat akhir adalah duduk pada rakaat terakhir yang termasuk rukun ini ya. Perhatikan kakinya. Ya. Kakinya ditekuk. Ya. Sudah dipahami anak-anak. Kemudian yang membatalkan sholat sekarang, berbicara dengan sengaja. Nggak boleh ketika sholat kita berbicara. Kalau kita berbicara, batal. Tertawa misalnya, juga batal sholat kita. Berhadas besar atau kecil, misalnya buang angin. Tiga rakaat kedua sudah ya buang angin, berarti batal. Batalkan sholatnya, keluar, ambil wudhu lagi, kemudian sholat lagi. Kemudian terbuka aurat. Ya, kalau auratnya terbuka juga batal. Ulangi sholatnya. Merubah niat, ya, membelakangi kiblat juga membatalkan sholat. Makan dan minum sambil sholat, makan atau minum permen, makan permen atau minum ini karena haus nggak boleh. Murtad keluar dari Islam, meninggalkan salah satu rukun, ya rukun tadi itu nggak boleh ditinggalin maka sholatnya batal. Bergerak lebih dari 3 kali, ya. Kemudian Ustaz tidak banyak menjelaskan panjang lebar ya karena ini membuat video takutnya nanti kuotanya kebesaran. Kemudian sholat jangan ngebut-ngebut. Ya, sholatnya jangan ngebut-ngebut. Tadi ingat hadis tadi. Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah bagaimana mencuri dari sholat? Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Maka jangan ngebut-ngebut ketika sholat. Nah ini pesannya. Kebut-kebutan di jalan aja dilarang, ya, apalagi ngebut di dalam sholat. Maka ketika sholat harus dengan tumak nina, dengan tenang, tertib, dan sebagainya. Resapi bacaan-bacaannya, ingat kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sunnah sholat. Oke, nanti dibaca sendiri ya ucapan atau gerakan yang dilakukan dalam sholat selain rukun sholat itu namanya sunnah sholat. Apa saja sunnah sholat sangat dianjurkan dilakukan agar sholat lebih baik dan sempurna. Namun jika tidak dilakukan tidak menyebabkan sholatnya batal. Sholatnya tetap sah tapi tidak sempurna sholatnya kalau tidak melakukan sunnah-sunnah. Nah, sunnah itu ada ab'ad, ada hayat. Sunnah yang apabila lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat adalah sunnah yang apabila lupa tidak perlu harus diganti dengan sujud sahwi. Nanti penjelasannya bisa dilihat di LKS ya. Apa saja sunnah ab'ad dalam sholat. Ya, duduk tasyahud awal itu sunnah. Kemudian membaca salawat pada tasyahud awal juga sunnah. Membaca salawat kepada keluarga Nabi ketika tasyahud akhir itu sunnah. Jadi yang rukun adalah salawat kepada Nabi. Kemudian membaca kunut pada salat subuh dan witir mulai 15 Ramadan. Itu juga sunnah ab'ad. Kalau kita lupa dianjurkan untuk
sujud sahwi, sujud karena lupa. Kemudian sunnah hayat dalam salat membaca surah, ya, membaca surah ya, Al-Ikhlas itu sunnah. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah. Jadi boleh tanpa mengangkat tangan. Tapi kita harus melakukan hendaknya kita melakukan itu agar salat kita menjadi lebih baik dan sempurna di mata Allah. Tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri, memandang ke tempat sujud, mata ke tempat sujud ketika sholat itu juga sunnah. Membaca doa iftitah, bukan iftitah ya, tapi iftitah. Ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bukratan wa asila dan selanjutnya, atau doa yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ya. Mengucapkan amin, amin ketika imam membaca waladhdallin. Itu amin itu sunnah hukumnya. Oke, selanjutnya mendengarkan bacaan imam, membaca takbir intikal, Allahu Akbar ketika mau sujud, Allahu Akbar ketika mau i'tidal, itu hukumnya sunnah. Kemudian mengeraskan bacaan pada 2 rakaat pertama sholat malam ya, maghrib, isya dan subuh. Itu sunnah mengeraskan suaranya. Nah, ini adalah waktu-waktu sholat. Nanti dibaca di LKS ya anak-anak ya. Kita memperhatikan jangan sampai sholat sebelum waktunya atau sholat sudah melewati waktunya. Baik, sujud sahwi, apa itu sujud sahwi? Adalah sujud yang dilakukan karena meninggalkan sunnah ab'ad atau ragu jumlah rakaat atau menambah rukun sholat. Ya, rukun sholatnya lebih, misalnya sujudnya sampai 3 kali gitu. Itu berarti kita menambah rukun sholat karena lupa. Berarti kita nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Atau jumlah rakaatnya ragu, kita ini saya sudah 3 atau 4. Nah, kita nganggapnya masih 3. Tapi nanti kita ditambah dengan sujud sahwi. Oke, sujud karena lupa. Oke, anak-anakku. Sujudnya 2 kali, sebagaimana sujud rukun sholat, membaca doa sujud sahwi, boleh dilakukan sebelum salam. Sebelum salam kita sujud sahwi dulu, baru salam, assalamualaikum, assalamualaikum, atau salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru sujud sahwi 2 kali. Ya. Jadi ketentuannya seperti itu. Nah, oke. Doa-doa dalam sholat. Nah, ini doa sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Oke. Ya, ini ada pesan-pesan moral yang perlu kita ambil hikmahnya. Berapa gajimu sampai rela kau tinggalkan sholatmu? Jadi sholat itu sangat-sangat penting dalam agama Islam. Tidak boleh kita meninggalkan sholat karena alasan apapun, karena capek, karena sakit, dan sebagainya. Kita boleh tidak sholat kecuali kalau kita sudah mati. Dan itu pun masih wajib disolati. Jadi jangan sampai karena pekerjaan, karena gaji tinggi, kemudian kita rela meninggalkan sholat 5 waktu kita. Nah, kerja cuma selingan sambil nunggu waktu sholat. Jadi ingatkan, tanamkan dalam diri kita, sesibuk apapun, kesibukan itu hanya selingan. Utamanya adalah kita menunggu waktu sholat. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik, karena kalau dibalik nanti sholatnya mendapatkan waktu-waktu sisa. Ya. Sudah jam 5 baru sholat asar. Ya. Jadi perhatikan bagaimana kita melakukan sholat 5 waktu. Oke, begitulah anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Penjelasan singkat ini bisa dipahami. Dan terima kasih. Kemudian belajar dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.